Film dibuka dengan memperlihatkan seorang asisten pelatih basket bernama Guslan Arora dan ia tampak tak peduli dimarahi oleh pelatih senior dikarenakan datang terlambat pada hari pertandingan. Tim yang mereka latih tampak tertinggal sangat jauh dan Guslan memberikan masukan kepada pelatih senior untuk merubah strategi permainan, namun hal itu tidak diizinkan yang membuat Guslan bergumam menyindir dari belakang sehingga membuat pelatih senior tidak terima. Lalu ia pun mengejek Guslan dengan tubuh pendeknya, maka terjadilah bukannya meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan, Guslan yang sejatinya memiliki karakter sangat egois tak menerima pendapat orang lain dan selalu merasa benar atas dirinya itu pun membuat pimpinan pelatnas menonaktifkan Guslan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. ये सब चीजें बहुत मामूली होती हैं, भूल जाइए ये सब. आपको अनिश्चित काल के लिए बर्खास्त किया जाता है. हद हो गई यार, कमाल है. Merasa kesal, Guslan pun memutuskan meminum homer sembari menonton berita pemukulan yang dilakukannya telah viral. Guslan tentunya pulang dengan kondisi mabuk sehingga berkendara ugal-ugalan bahkan menabrak spion polisi yang berujung ditangkapnya Guslan, namun ia tetap tidak merasa bersalah dan justru menyalahkan polisi yang parkir sembarangan. Keesokan harinya setelah disetujui penangguhan bebas sementara namun tetap diminta untuk hadir pada persidangan, sahabat Guslan meminta agar Guslan bisa menjaga setiap kalimat yang keluar dari mulutnya agar sang hakim tidak memberatkan hukuman, dan hal itu tampaknya tetap tak diindahkan oleh Guslan tatkala sang hakim yang awalnya tidak memenjarakan dan hanya menghukum kerja sosial dengan melatih anak berkebutuhan khusus selama 3 bulan. Namun si Guslan justru mengatakan bahwa anak-anak tersebut merupakan kumpulan orang-orang gila yang mustahil untuk dilatih dan kembali berujung penambahan hukuman denda atas kasar dan tak manusiawinya ucapan yang keluar dari mulut Guslan. डिसेबल लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को लोगों का मानसिक और शारीरिक विकास पागलों के बारे में और 500 रुपए जुर्माना. पागल तो सभी बोलते हैं. 2000 रुपए. Guslan pun mengatakan kepada sang ibu apa salahnya mengatakan bahwa orang gila dengan sebutan gila serta orang hitam dengan sebutan hitam. Lalu sang ibu menanyakan, lalu mengapa kau sakit hati ketika dikatakan pendek? Dan Guslan juga balik bertanya, mengapa ada ibu yang menghina anaknya sendiri padahal sebutan itu ia tunjukkan untuk orang-orang luar, dan sang ibu kembali menjelaskan bahwa orang luar yang sejatinya memang bukan dari keluarga kita, namun mereka tetap manusia yang mempunyai hati dan perasaan. किसी को बाहर वाला समझता क्यों है? मुझे बात नहीं करनी. तेरी इस चिढ़ ने ना तेरा घर बर्बाद कर. Pada malam sebuah acara pernikahan, Guslan yang bertamu itu pun diminta oleh sahabatnya untuk menjumpai istrinya di lantai atas, dan ternyata Guslan sudah tak pulang selama 1 minggu. Sunita selaku istri dari Guslan memiliki sifat nan terbalik dari suaminya dan mencoba meminta Guslan agar tidak pernah kabur lagi dari rumah di saat ada masalah, serta Sunita memohon agar Guslan bersedia mempunyai anak, namun Guslan nan memiliki sikap egois serta keras kepala yang telah akut itu pun malah kembali mempersulit keadaan yang membuat Sunita berdoa agar Guslan berharap suatu hari nanti ia bisa bertemu dengan orang yang bisa mengajarinya memahami sudut pandang orang lain. Keesokan harinya Guslan pun mendatangi sekolah anak-anak berkebutuhan khusus yang dipimpin oleh Paji Kartar, dan Guslan mengatakan bahwa ia akan melatih 1 hari dalam seminggu, dan ucapan Guslan itu pun dipastikan oleh Paji dengan menghubungi sang hakim yang kebetulan salah satu anak spesial di sekolah ini merupakan keponakannya, sehingga membuat Guslan tak mempunyai pilihan lain untuk melatih anak-anak spesial tersebut di setiap harinya. नहीं मैडम, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा. ओके जी, बाय बाय बाय.
Guslan pun mulai melatih mereka dengan mengawali perkenalan kepada muridnya nan berjumlah 9 orang. Dimulai dari Kasim, Lotus, Sunil, Sarmaji, Gudu, Bantu si keponakan Hakim, Hargovin yang tampak lebih normal, Satbir dan ditutup oleh Raju. Lalu Guslan pun mengajari mereka teknik basket yang paling dasar yakni passing, namun Lotus yang tak bisa menangkapnya sehingga membuat anak-anak sedikit ketakutan. Lalu Hargovin berjalan menghampiri Guslan dengan tatapan tajam dan memutuskan untuk latihan sendiri, dan tampak dari cara bermain serta cara lemparan Hargovin sepertinya ia memang telah terbiasa dengan olahraga basket sejak dari lama. ये कोच कटा है, ये कोच कटे है। से कहा कि नया कोच गधा है। करीम, सदबीर, लोटस, मैगडो, बॉडी बंडो, सुनील, हरगोविंद, राजू। शर्मा जी। Berbeda dengan murid lain yang ketika sedang diajarkan si Lotus malah terdiam. Sunil memakai sepatu pantofel disertai dengan helm tinju dan selebihnya hanya bermain dan bercanda. Bahkan ketika Guslan meminta mereka untuk memegang bola, para anak murid justru memegang bola bawaan mereka masing-masing lalu dilanjutkan dengan gundu. Nan tidak pernah mandi datang memeluk Guslan sehingga membuat Guslan yang jauh dari kata sikap sobirin tersebut sangat merasa frustasi sehingga Guslan datang menemui Paji dengan amarah yang meledak-ledak sembari mengatakan bahwa ia tak sanggup lagi untuk mendidik anak-anak yang tidak normal. Dan di sini Paji menjelaskan kepada Guslan bahwa setiap orang punya bentuk normal mereka masing-masing dan jangan menyalahkan jika normal yang kita miliki berbeda dengan normal yang dimiliki oleh orang lain. ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी। हाँ, लेकिन मैं टीम कैसे बनाऊं? ये बताइए, ये क्या है? बॉडी पार्ट है। मेरा है क्या आपका है? सबका अपना अपना होता है। अब आप समझ लीजिए कि ये नॉर्मल है, समझेंगे कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। अब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। चीनी कितनी लेंगे? नॉर्मल मेरा या आपका? Di hari kedua Guslan melatih mereka dengan memperkuat fisik karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun Guslan tidak memberikan perintah lengkap kepada mereka yang mempunyai otak polos itu pun malah memasuki pintu lainnya dan menghilang. Lalu Guslan menanyakan kemana perginya mereka kepada Sarmaji yang sangat kesulitan untuk berbicara, malah membuat Guslan semakin sakit kepala. Lalu ia pun memutuskan menemui sang hakim lalu memarahinya dengan mengatakan bahwa hukuman sosialnya hanya untuk dimanfaatkan agar Guslan bisa mengajari keponakannya yang gila. Dan ucapan tersebut membuat hakim akan menempatkan Guslan di rumah sakit pada bangsal unit gawat darurat untuk mengepel lantai di setiap menitnya. Maka Guslan seketika memuji-muji menjilat agar ia tetap menjadi pelatih pada sekolah berkebutuhan khusus. भेजा जहाँ आपका भतीजा खुद सीख रहा है। भतीजे की ट्यूशन लगवाई है। सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में। सॉरी मैडम, आप तो गलत समझ गई। आपका भतीजा मेरा भतीजा, भतीजा रॉक्स। Pada pukul 5 pagi, telepon Guslan berdering yang berasal dari panggilan Paji yang memberitahukan bahwa sekolah mereka memenuhi syarat untuk mengikuti turnamen anak-anak spesial. Dan ketika telepon telah ditutup, Guslan bergumam bahwa ia tak peduli mereka menang atau kalah. Dan perkataan itu pun didengar oleh sang ibu yang mengatakan dahulunya Guslanan memiliki tubuh yang pendek juga tak diterima oleh pelatih basket. Namun atas perjuangan keras dari sang ibulah yang membuat Guslan diterima, yang artinya sang ibu berjuang dengan menghadapi perbedaan yang dimiliki oleh anaknya. Dan untuk itulah Guslan kali ini diminta berjuang memenangkan turnamen untuk mereka yang berbeda. बाकी लोग से अलग होते हैं, किसी को लड़ना पड़ता है। मैं तेरे लिए लड़ी, उनके लिए तू लड़ेगा।
Di hari berikutnya, Guslan kini memberikan perintah yang lebih kompleks agar terhindar dari kesalahan komunikasi dan meminta mereka untuk melempar bola secara bergiliran, namun mereka malah melempar secara bersamaan. Dan lebih lucunya, Karim justru melakukan lemparan bak gaya seorang profesional lalu dilanjutkan dengan gundu yang menendang bola hingga membuat lampu terjatuh, sedangkan Hargovin tetap diam tanpa kata dan tak ingin melakukan latihan bersama. Lalu sesaat kemudian Sunil datang mengeluhkan sepatunya yang sempit, padahal ia memakai sepatu dalam keadaan terbalik. Dan akan telah kacaunya pelatihan di hari ini membuat Guslan menghela nafas panjang serta berharap agar masa hukumannya cepat berlalu. अब सब बास्केटबॉल्स पकड़ेंगे. गुड. One by one. क्या कर रहे हो? ये क्या है? घर जाओ सब लोग, घर जाओ. You understand? आप भी जाओ. हाँ, आज के लिए. मैं जानता हूं कि तुम इनसे ज्यादा समझदार हो. कोच है, कोच साहब. नहीं 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 नहीं, अभी क्या प्रॉब्लम है? मेरे पाँव सही हो गए हैं. छोड़ो. देखिए मैं थोड़ा सा बुद्धू हूँ. मैंने नहीं कहा. मैंने कब कहा? Keesokan harinya, Guslan mendapati kabar dari Paji bahwa Hargovin yang diharapkan jadi pemain kunci telah keluar dari tim, sehingga membuat Guslan semakin menjadi frustasi dan kembali menghina para pemain yang tersisa. Lalu Paji menceritakan kepada Guslan bahwa memang benar saat ini mereka masih kesulitan dalam bermain basket, namun pada kehidupan lainnya mereka semua merupakan pekerja keras, dimulai dari Karim dan hidup jauh dari keluarga, harus bangun di setiap pukul 4 pagi untuk bekerja mencuci piring. Lalu Raju merupakan seorang ahli dalam pembibitan tanaman dan Satbir juga merupakan mekanik handal, bahkan ia telah menjadi guru bagi anak-anak magang, sedangkan Sarmaji bekerja sebagai kasir kafe. Padahal ia dalam berbicara tak bisa dimengerti, tapi justru karena itulah para pelanggan lama menyukainya. Lalu dilanjutkan dengan Lotus. Ia bekerja di pabrik pewarna dan maka dari itu warna rambut Lotus selalu berubah di setiap minggunya. Sementara Gundu memiliki kepribadian sangat menyayangi binatang, maka ia bekerja pada penitipan hewan dan ajaibnya semua binatang sangat patuh kepadanya. Akan tetapi ia memiliki trauma di masa kecil, tenggelam di sungai, dan oleh sebab itulah ia sangat ketakutan dengan air yang membuatnya tak pernah mandi sampai saat ini. Dan Sunil, dirinya merupakan seorang juru parkir dengan etos kerja maksimal dan selalu ramah kepada pemilik mobil. Dan untuk cerita Hargovin, Paji mengatakan ia hanya akan bercerita di lain waktu kepada Guslan. जल्दी कर ले. बड़ा उस्ताद है कि स्टूडेंट्स को गाड़ियों के बारे में सिखाता है. बाय शर्मा जी. अपने पापा और चाचा के साथ रहते हैं. ये गुड फॉर नथिंग कैफे में काम करते हैं. थैंक यू शर्मा जी. तो ये लिख कर रहे हैं. इसीलिए हर रोज नए रंग का मोर बन के आता है. गुड्डू को जानवरों से बहुत प्यार है. दिन भर जानवरों के साथ रहता है. दिल्ली और मुंबई की जो फ्लाइट बनेगा मैं भी देख के आता हूँ. मान में देख के, प्लेन को देख के उसका टाइमिंग चेक करना. फ्लाइटें देखना मेंटल पना है. अपना अपना नॉर्मल, अपने अपने शौक. हर किसी की कोई कहानी होती है. हरगोविंद बाकियों से ज्यादा इनविजिबल ऑटिज्म फुर्सत में बताऊंगा. Semenjak mengetahui latar belakang serta betapa kerja kerasnya mereka, maka Guslan dimulai dari hari ini mulai memberikan hati dan pikirannya untuk mengajari para murid spesialnya dengan serius sebelum pertandingan turnamen itu tiba. तो खुली सड़क जाम करेगा, तेरे ऐसा काम करेगा, सफलता महनाम करेगा, नाम करेगा. गुड फॉर नथिंग नथिंग नथिंग. ऐसा रंजन शर्मा जी वेरी गुड. अगर मगर परंतु तेरा तरीका तेरा सर वो भी गलत करेगा तो उसको रिपीट. मेरे
पापा मुझको तू बदनाम करे, सड़क पे तू साला ट्रैफिक तू बदनाम करेगा। ले जमाना Esok merupakan pertandingan pertama mereka dan Guslan meminta para murid memakai baju dengan warna yang sama layaknya sebuah tim dan warna itu merupakan warna biru. Akan tetapi Sadbir mengatakan bahwa dirinya akan tetap memakai warna merah dikarenakan hanya dengan warna itulah sang ibu bisa melihatnya, sedangkan Lotus bersikap sama bersikeras akan memakai baju berwarna merah dan tak peduli nantinya ia akan memakai baju yang sama dengan tim lawan dan jika perlu ia akan bermain untuk tim lawan asal ia tetap memakai baju berwarna merah. मंडे को हमारा पहला मैच है। हरगोविंद तो है नहीं। अरंगविंद सब नीला पहनोगे मतलब ब्लू, ओके? चुप, मैं लाल पहनूंगा। क्या बोल के जाए? साइलेंस। कल के मैच में सब ब्लू पहन के आएंगे। Sebelum pertandingan dimulai dan hari ini merupakan hari Senin, Guslan menanyakan kepada Paji, bukankah melahirkan anak-anak seperti mereka merupakan sesuatu yang sulit? Maka Paji menjelaskan bahwa semua hal yang indah tercipta karena ada rasa yang sulit dan manusia itu sangat cepat untuk menua, maka manusia akan merindukan sentuhan masa kecil dan karena anak-anak spesial ini memiliki otak yang berhenti berkembang di usia 8 tahun, maka sentuhan masa kecil itu tetap selalu ada bagi keluarga mereka. Sedangkan bagi keluarga yang memiliki anak normal, yang ketika mereka dewasa, anak mereka pergi meninggalkan rumah dan coba kau tanyakan kepada orang tua yang normal, sejatinya mereka sangat rindu masa bermain dengan anak-anak mereka. Dan satu hal lagi, tak peduli jika hari pertandingan ini merupakan hari Senin yang kau anggap keluarga mereka takkan datang, bahkan jika hari ini hari terakhir mereka di dunia, mereka tetap akan datang. Dan itulah perbedaan hubungan rasa antara manusia normal dan manusia yang kau anggap gila tersebut. बता तुझे किस खोते ने टी शर्ट बनाई है? संदीप चल गेम में जा, फोकस ऑन द गेम। 2-1-2 फॉर्मेशन बॉयज, 2-1-2 फॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं? होगा कुछ बास्केटबॉल के बारे में। Di sisi yang berbeda tampak Karim yang bekerja sedari jam 4 subuh itu pun tetap tak diizinkan libur di hari pertandingan oleh atasannya yang kejam dan selalu merendahkan serta menghina Karim. Pertandingan berlangsung sengit dengan skor imbang lalu terjadi pelanggaran di detik terakhir, maka Guslan sangat bersemangat mengoceh tanpa henti meminta Sadbir untuk fokus dalam melakukan tembakan. Namun bagi Sadbir justru suara ocehan dari pelatihnya lah yang membuat ia sangat sulit untuk fokus melepaskan tembakan. Tim Sitare pun keluar menjadi pemenang dan bagi Guslan pertandingan ini hanya pertandingan gelak tawa, namun ketika ia melihat para murid beserta keluarganya dan sangat-sangat bahagia itu pun membuat Guslan mulai menyadari serta mengajarkan Guslan apa itu arti kebersamaan. Setelah pertandingan tentunya para murid mandi bersama dan seperti yang kita tahu bahwa Gudu sangat trauma dengan air, maka Guslan berusaha menjelaskan tatkala air bukanlah sesuatu yang berbahaya dan sesaat kemudian masuklah seekor tikus ke dalam bak pemandian, maka Guslan memanfaatkan sikap penyayang nan dimiliki oleh Gudu agar ia mau masuk ke dalam bak air menyelamatkan tikus dan tanpa disadari ketakutan Gudu seketika telah hilang. Dan di sini sikap egois serta keras kepala ditambah selalu merendahkan orang lain itu pun tampak mulai luntur tatkala ia tak lagi merasa jijik dengan perbedaan. गुड्डू, देख तू कहाँ खड़ा है? साबुन लेके आ, जल्दी साबुन लेके आ।
Pada pertandingan berikutnya mereka semua pergi dengan menaiki bis dan dikarenakan Hargovin tidak lagi menjadi bagian dari tim, maka ada satu pemain wanita pengganti Hargovin yakni Golu, dan tampak dari wajahnya ia memiliki sifat berani serta pemarah, dan itu langsung terbukti tatkala Guslan pun langsung diomeli ketika melarangnya untuk membawa papan selancar pada pertandingan basket. ये कौन बेवकूफ है? चलो चलो बस आगे चलो, come on. Sesampainya di kandang lawan, Guslan pun dibuat menelan ludah tatkala melihat salah satu anak yang bernama Pedro dari tim lawan sangat ahli dalam permainan basket, dan benar saja tim Sitare pun menjadi bulan-bulanan dengan skor yang sangat jauh. Maka dari itu Golunan telah selesai udut pun meminta masuk ke dalam lapangan, dan tanpa pikir panjang ia langsung mencederai Pedro dengan menghantam cinonotnya. Maka tim Sitare akhirnya kembali keluar menjadi pemenang di pertandingan kedua ini. रोक दिया। Di dalam perjalanan pulang, Golunan duduk bersebelahan dengan Guslan tentunya. Melihat isi percakapan pesan yang bertengkar dengan istrinya, maka para anak-anak pun bertanya. Mereka sangat heran mengapa orang-orang dewasa selalu bertengkar, dan ketika mereka bertengkar tak ada kata penyelesaian. Maka Golu menunjukkan sikap yang harusnya dilakukan, yaitu menarik dengan keras telinga Lotus lalu dengan segera meminta maaf sembari memberikan ciuman, dan terbukti Lotus yang awalnya sangat kesal seketika langsung tersenyum, dan hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi Guslan. Sesaat kemudian para anak-anak mulai membuat ulah, bahkan bermain di dalam bus yang membuat Pak Supir marah sehingga melakukan rem mendadak yang menyebabkan hidung Guslan berdarah, dan para penumpang yang telah muak akibat kebisingan yang terjadi pun kini mereka mulai menghina para anak spesial dengan perkataan tajam. Maka Guslan tampak mulai menyayangi anak muridnya dengan melakukan pembelaan, bahkan mencoba meniru gaya Paji dengan menunjukkan bokongnya agar penumpang tahu bahwa normal setiap manusia itu berbeda. Dan pada akhirnya Guslan beserta para anak muridnya diturunkan di tengah jalan. Semakin lama bersama, kepedulian Guslan semakin tampak ketika dirinya bersedia mengeluarkan uang untuk makan anak-anak, bahkan bersedia memisahkan bawang agar Golu mau memakan pizza. Dan saya juga bertanya, bagaimana cara Lotus bisa mendapatkan pacar cantik lagi Bahenol? Lalu Guslan membuat Sunil tersenyum bahagia tatkala pelatihnya sekarang seolah telah menjadi ayahnya sendiri. Selanjutnya Guslan pun mendatangi istrinya yang langsung disambut hangat dengan pukulan, dan Guslan sejatinya ingin meminta bantuan sang istri, namun karena merasa gengsi sebagai laki-laki seperti biasa ia merumitkan keadaan. Namun beruntung Sunita tetap bersedia meminjamkan bus untuk kebutuhan turnamen. Bahkan Sunita bersedia menjadi supir dikarenakan SIM Guslan masih ditahan oleh sang hakim. Happy journey. Come on guys. Pertandingan demi pertandingan yang diikuti oleh tim Sitare selalu keluar menjadi pemenang, dan seiring berjalannya waktu yang dilalui secara bersama membuat hubungan Guslan dan Sunita kini mulai hangat kembali. Dan pada akhirnya sampailah tim Sitare pada babak semifinal, dan kemenangan mereka ternyata juga diliput dan diberitakan pada TV nasional. और इसी के साथ टीम सितारे Pada pertandingan semifinal ini tampak pelatih senior yang berselisih dengan Guslan pun menonton pertandingan secara diam-diam, dan ia yang kebetulan kenal dengan Hargovin. Maka Hargovin bercerita meski awalnya ia mempunyai kepribadian yang buruk, namun sebenarnya Guslan mempunyai hati yang baik. Dan sesaat kemudian tampak Raju diceramahi oleh Guslan karena ia hanya sibuk menggorek kuping, dan Guslan langsung berubah menjilat memuji si
Raju karena sang hakim alias bibi dari Raju juga ikut menonton pertandingan. Setelah menang dan tentunya tim Sitare akan masuk ke babak final, Guslan yang melihat Hargovin pun mengejarnya dan kembali meminta Hargovin untuk kembali bergabung ke dalam tim. Namun Hargovin tetap diam tak memberi jawaban. Lalu Sunita datang memeluk Guslan sembari berkata bahwa ia sangat ingin memiliki anak. Namun Guslan berkata ia sangat takut untuk memiliki anak di saat ini, terlebih lagi ia tak ingin memiliki anak Down syndrome. Dan perkataan itu pun didengar oleh Sunil yang membuat Guslan seketika berusaha menjelaskan agar Sunil tak tersinggung. Maka jawaban Sunil adalah ia sangat setuju tak akan pernah mau mempunyai anak Down syndrome sepertinya dan ingin mempunyai anak yang sehat. Namun yang paling penting di antara semuanya adalah para anak harusnya mempunyai sosok ayah seperti pelatih mereka. Dan ucapan itu pun membuat mata Guslan menjadi berkaca-kaca. Keesokan harinya Guslan mendatangi langsung Hargovin ke rumahnya. Maka barulah Hargovin menceritakan dahulunya ia pernah menjadi kapten dan meraih medali emas untuk penyandang disabilitas. Lalu tiba-tiba medalinya dicabut dikarenakan ternyata sang pelatih mereka memasukkan 2 orang pemain normal. Dan sejak saat itulah ia menjadi sedih, terutama ibunya menangis. Maka Hargovin tak ingin lagi bermain basket yang bisa mengecewakan ibunya. Lalu tiba-tiba Guslan mendatangi ibu Hargovin agar mau membujuk anaknya dan menaruh kepercayaan kepada dirinya bahwa ia bukanlah pelatih masa lalu yang mengkhianati Hargovin. Dan Guslan hampir saja sujud di kaki yang ternyata wanita ini bukanlah ibu Hargovin melainkan tetangganya, sehingga sikap konyol yang dilakukan oleh Guslan tersebut mengundang gelak tawa. Dan pada akhirnya sang ibu mengizinkan Hargovin untuk bermain basket kembali. अरे वाह, मम्मी जी लस्सी पिलाओ। अरे चीते। थैंक यू। Kembali pada sekolah, tampak Paji mencabut papan tim Sitare dan telah berada di babak final yang ternyata pertandingan mereka diadakan di ibu kota yang membutuhkan anggaran besar seperti tiket pesawat, hotel, makanan, dan lainnya. Sedangkan keuangan sekolah tak mencukupi sehingga membuat para murid sangat bersedih hati akan keadaan tersebut. नहीं मम्मी, मैं तो दुखी हूँ। Guslan yang saat ini berada di rumah ibunya dikarenakan seminggu yang lalu kembali bertengkar tentang masalah anak dengan Sunita. Guslan memeluk sang ibu dan akan pergi bersama tukang kebunnya untuk menghadiri acara keluar kota. Lalu sesaat kemudian Guslan yang melihat instastory Sunita yang dahulu merupakan artis. Maka Guslan mendatangi Sunita di tokonya lalu meminta Sunita berperan layaknya artis memakai seragam kepolisian dengan pangkat AKBP. Lalu mendatangi atasan Karim mengancam akan mempidanakan si bos karena membayar upah si Karim hanya setengah dari upah minimum. Terlebih lagi Karim dipaksa bekerja melebihi batas normal tanpa hari libur, sedangkan ia merupakan anak penyandang disabilitas. Maka si bos dituntut dengan 8 dakwaan yang membuat si bos pucat pasi. Dan disinilah peran Guslan mengajak si bos dengan cara lama yang terbukti sangat ampuh sampai hingga saat ini. ऋषि नाम का एक छोरा काम करा करे 12 घंटे काम कराया जाता है, रोज दुर्व्यवहार किया जाता है। 8 तो दफा लगेंगे आपके। Berkat peran dari Sunita yang lebih menakutkan daripada polisi yang asli, akhirnya mereka bisa berangkat ke ibu kota menaiki pesawat serta menempati hotel yang cukup mewah. Dan ketika mereka akan masuk ke kamar menggunakan lift, tentunya Guslan yang trauma karena pernah terjebak lift di masa lalu itu pun menolak dan memilih menaiki tangga. Hingga pada akhirnya Guslan dijebak oleh para muridnya sebagaimana dahulu Gudu juga dijebak
dijebak oleh Guslan dalam hal kebaikan. चुप रहो, लिफ्ट गिर जाएगी। मरने वाले, हम मरने वाले। सर आप कहाँ थे? लिफ्ट में था। मैंने को पंगत कर दिया। Berbahagia dikarenakan telah berhasil dan berani menaiki lift, maka Guslan memberitahukan hal tersebut kepada ibunya melalui telepon dan Guslan akan menaiki lift kembali sembari merekam video. Namun ketika pintu lift terbuka, tiba-tiba sang ibu keluar dari sana yang ternyata telah berpacaran dan check-in dengan tukang kebun sejak dari lama yang membuat Guslan sangat begitu marah. Berbeda dengan Guslan, Sunita justru mendukung penuh keputusan mertuanya untuk membuka lembaran baru dan sesaat kemudian Sunil serta Raju datang mengetuk pintu untuk meminta bantuan memasang resleting celana. Lalu mereka memuji ketampanan tukang kebun yang dianggap sebagai ayah Guslan itu pun, dan suasana semakin kocak tatkala para murid yang lainnya juga datang memberi salam kepada ayah Guslan. Maka dengan seolah telah diterimanya mereka sebagai keluarga, sang ibu dengan pacarnya justru terang-terangan masuk ke dalam kamar secara bersamaan. मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बोल दे रहा हूं मैं। कब से चल रहा है ये सब, कब से? कौशल आपके पापा तो बड़े डेसिंग है। नहीं, ये मेरे पापा नहीं है। हेलो, कौश आपके पापा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये मेरे पापा नहीं है। बच्चों ने तो हैंडसम किया। दोनों फिर एक रूम में जा रहे हैं। Tibalah di hari pertandingan final, tim Sitare disambut dengan gema suara dan bersemangat dari para pendukung. Namun ketika mereka melihat fisik lawan yang jauh lebih tinggi serta memiliki tampang yang lebih sangar, tentunya pertandingan final ini bukanlah pertandingan yang mudah. नेशनल सीरीज का फाइनल्स है। यस! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मेरी उंगली एकदम मुड़ गई है। ये अपनी चोट को बड़ा चढ़ा के बताने का टाइम नहीं है। सुनील, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Prediksi itu pun terbukti benar tatkala tim Sitare tak mampu berbuat banyak akibat serangan mereka selalu saja dengan mudah dihentikan. Maka Guslan mengubah strategi permainan agar para muridnya melakukan serangan bawah dengan harapan pemain lawan yang memiliki tubuh tinggi akan kesulitan merebut bola. गाइस, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है। सारे पासेस हम लोग नीचे से करेंगे। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत। Hargovin yang selalu menerima passing itu pun dapat ia selesaikan dengan baik sehingga menjadi poin untuk mengejar ketinggalan. Ay caramba. Free की नहीं मारना। Guslan pun kembali memanggil para anak murid untuk memberitahukan bahwa pertandingan tersisa hanya tinggal 2 menit lagi. Maka Guslan meminta anak-anaknya untuk berjuang habis-habisan. क्या करेंगे थक के हम ना डरे। Tertinggal 1 poin lagi dengan sisa waktu 20 detik. Namun Hargovin tampak dijaga ketat oleh pemain lawan sehingga tak bisa melakukan lemparan. Maka Hargovin melakukan passing kepada Karim, namun si Karim justru malah berlari ke arah ringnya sendiri. Sementara Guslan berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan Karim, dan kembali terjadi aksi Karim melempar bola dengan gaya belakang layaknya Denny Sumargo.
Akibat kekalahan ini membuat Guslan sangat-sangat bersedih hati, namun para murid justru tak menyalahkan Karim tapi malah memeluknya, bahkan mereka justru ikut merayakan kemenangan pihak lawan dengan tertawa bahagia bersama yang membuat Guslan sangat heran. Dan sesaat kemudian Golu pun datang menjelaskan bahwa mereka harus turut ikut serta berbahagia kepada orang-orang yang sedang merayakan. Dengan bibir yang bergetar, Guslan mengatakan kepada Sunita bahwa dirinya bukanlah pelatih mereka, tapi merekalah yang menjadi pelatih bagi Guslan. Guslan akhirnya tersadar bahwa ia telah salah selama ini menganggap anak disabilitas sebagai bentuk kekurangan, tapi justru dirinya lah yang kurang, yang tak bisa memahami emosi, yang tak bisa memahami perasaan orang lain. Dan Guslan mengakui disertai dengan turunnya air mata bahwa para anak Down syndrome tak pantas disebut kekurangan, sedangkan mereka memiliki hati yang besar, hati yang tulus, hati yang ikhlas, serta hati yang bersih tanpa dendam yang tak dimiliki oleh orang lain, yang menyebut dirinya sendiri adalah makhluk manusia yang normal. Telepon Guslan pun berdering yang berasal dari pelatih senior untuk memberitahukan bahwa dirinya akan pensiun di bulan ini. Lalu ia merekomendasikan penggantinya adalah Guslan, dan keputusannya itu pun telah disetujui oleh pelatnas. Thank you ji. Coach Sahab. Dikarenakan masa hukumannya telah habis, terlebih lagi Guslan saat ini telah ditunjuk menjadi pelatnas, maka tentunya Guslan harus pergi dan berpisah dengan para muridnya. Paji pun meminta agar Guslan bersedia mendatangi muridnya, namun Guslan menolak dengan kalimat yang terbata-bata, pertanda ia tak sanggup untuk melakukannya. Selanjutnya Guslan pun memberikan kunci loker kepada pelatih baru pengganti dirinya, dan Guslan berpesan agar jangan memarahi mereka dikarenakan mereka mempunyai hati yang lembut, dan jika nantinya engkau kesulitan menghadapi Sarmaji serta Karim di dalam komunikasi, sejatinya dengan seiring berjalannya waktu maka engkau akan mengerti ucapan mereka. Begitupun dengan sifat aneh Sunil dan juga Gudu, ditambah dengan warna rambut lotus yang berubah di setiap minggunya, hingga Golu serta Sadbir nan memiliki sumbu pendek pun nantinya engkau akan menikmati semua itu. Dan mohon jangan pernah berpikir kau lebih pintar dari mereka, karena sebenarnya kitalah yang belajar dari mereka. Guslan yang tadinya tak ingin menjumpai muridnya untuk mengucap kata perpisahan yang semakin lama ia sembunyikan membuat ia semakin tak kuasa untuk menahan, maka Guslan dengan berderai air mata berlari mendatangi murid-murid tercintanya untuk memberikan pelukan serta kecupan kasih sayang. Pada pos kredit diperlihatkan sang ibu akhirnya menikah dengan Mas Nur si tukang kebun, dan seluruh para murid beserta Paji nan selalu menasihati Guslan pun ikut hadir untuk merayakan pernikahan yang berbahagia. Namun tidak bagi Guslan yang tampak masih tidak bisa menerima ayah barunya dengan menunjukkan tarian muka kesal dan memilih berjarak ketika foto keluarga dilakukan. Ding 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 ding. Pachinete. बन पड़ जाए घर में हो हैप्पी हुटाले। Come here, बेटा।